Baik Bapak Ibu Guru, selamat berjumpa kembali lagi dengan saya Edward Danurusung. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perubahan pengelolaan kinerja guru mulai tahun 2025. Seperti yang Bapak Ibu Guru ketahui bahwa pada saat ini telah digambar-gemborkan akan terjadi perubahan pengelolaan kinerja guru, meskipun itu masih akan tetap dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, mari kita lihat apa saja yang akan berubah dari proses pengelolaan kinerja guru yang akan dimulai sejak tahun 2025. Tentang penyederhanaan pengelolaan kinerja, menuju tahun 2025 pengelolaan kinerja guru di PMM akan dibuat lebih sederhana dan lebih bermakna untuk setiap pegawai dan atasan. Mari kita lihat apa yang akan berubah di pengelolaan kinerja tersebut. Nah, yang pertama, jika sebelumnya ada poin pengembangan kompetensi di mana pegawai atau guru dan atasan, dalam hal ini kepala sekolah, akan lebih fokus mengejar jumlah poin. Padahal dianggap poin ini tidak sepenuhnya bisa menggambarkan dampak ketuntasan kegiatan terhadap satuan pendidikan atau peserta didik. Nah, perbedaannya mulai tahun 2025 tidak akan ada lagi poin pengembangan kompetensi di bagian pengelolaan kinerja PMM. Untuk poin ini, pegawai cukup mengisi refleksi setelah melaksanakan kegiatan sebagai bahan dialog kinerja bersama atasan. Jadi Bapak Ibu Guru, kita akan bisa mengetahui bagaimana pengembangan kompetensi yang kita lakukan dengan melakukan diskusi kepada atasan, dalam hal ini kepala sekolah, dan itu dilakukan secara luring. Nanti tinggal pimpinan, atasan atau kepala sekolah kita yang akan menjelaskan di sistem bahwa guru yang bersangkutan telah melakukan pengembangan kompetensi. Kemudian yang kedua, jika sebelumnya ada unggah dokumen di sistem, maka mulai tahun 2025 tidak perlu lagi unggah dokumen di sistem PMM. Pada sebelumnya, pegawai perlu mengunggah banyak dokumen pengembangan kompetensi, dokumen akuntabilitas, serta tugas tambahan. Kita bisa mengingat bagaimana guru-guru itu sibuk untuk mengejar sertifikat, dalam hal ini untuk memenuhi poin pengembangan kompetensi yang telah diajukan. Kemudian kita akan membuat laporan tugas tambahan yang semuanya itu akan diunggah di sistem pada pengelolaan kinerja PMM. Namun mulai tahun 2025 pegawai tidak perlu lagi melakukan hal itu. Pegawai cukup menunjukkan dokumen ke atasan di luar sistem atau secara luring. Atasan nanti yang akan menjelaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah tersedia dan sudah sesuai. Kemudian yang ketiga, jika sebelumnya dilakukan 2 kali dalam setahun untuk pengelolaan kinerja, maka mulai tahun 2025 pengelolaan kinerja itu dilakukan hanya 1 kali dalam 1 tahun. Sebelumnya kita bisa ingat bahwa pengelolaan kinerja ini dilakukan dalam 2 periode, yaitu Januari sampai Juni dan periode Juli sampai Desember. Atau bisa kita katakan bahwa periode sebelumnya itu dilakukan sesuai dengan semester yang ada di 1 tahun berjalan. Namun selanjutnya pada tahun 2025 penilaian kinerja atau pengelolaan kinerja ini hanya akan dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Meskipun penilaian periodik bulanan, triwulan ataupun semester masih tetap berjalan seperti biasa, di mana pimpinan atau kepala sekolah akan tetap melakukan supervisi kepada guru-guru dan pelaporannya itu dilakukan secara luring. Nanti pelaporan 1 kali kita dalam sistem pengelolaan kinerja di PMM itu kita tinggal laporkan 1 kali dalam 1 tahun. Baik Bapak Ibu Guru, menurut Bapak Ibu Guru, apakah kebijakan baru ini akan lebih menguntungkan guru atau tidak? Jika kita bisa menyimak kembali dan kita bisa menganalisis apa yang akan terjadi di tahun 2025, salah satu keunggulannya adalah kita tidak perlu mengejar begitu banyak sertifikat secara online dan mengunggahnya ke sistem pengelolaan kinerja. Meskipun pada kenyataannya
kita tetap akan mengikuti pengembangan kompetensi meskipun kita tidak melaporkannya secara daring melalui pengelolaan kinerja di PMM. Namun demikian, di satu sisi tentu saja kita harus mencetak dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti kepada pimpinan kita bahwa kita melakukan pengembangan kompetensi dan melakukan tugas-tugas pokok bahkan tugas tambahan sesuai dengan apa yang diberikan kepada kita di sekolah kita masing-masing. Pandangan Bapak Ibu guru seperti apa? Silakan ditulis dalam kolom komentar di video ini. Terima kasih, saya Edward Dano Rusung di channel Edu Artmat.